Oke, hello guys and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan novel untuk anime Shinkan no Michirenai. Dan di video kali ini kita bakal lanjutin ke chapter 43, yang dimana di part sebelumnya kita udah bahas yang dimana si Lulune ini udah berubah jadi bentuk manusia ya, setelah memakan buah evolusi di balapan Royal Capital Cup. Nah di sini lanjutannya. Jadi buat kalian yang belum lihat part sebelumnya atau mau lihat dari awal, bisa cek aja videonya di playlist. Nah sebelum kita mulai, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Nah kalau sudah, langsung aja. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Lulune setelah akhirnya menyadari bahwa dia telanjang, menakan jubah Seichi sambil memerah. Nah saat ini Seichi tidak perlu khawatir tentang hal-hal pahlawan. Sebaliknya, pada saat ini memeluk seorang gadis telanjang di depan umum adalah masalah yang jauh lebih besar. Saria dan Al keduanya datang ke Seichi. Jadi dengan kata lain, kamu mengatakan bahwa wanita itu adalah Lulune si keledai. Tidak bisakah kamu membuat alasan yang lebih baik? Ujar Aldria. Ini yang sebenarnya, tolong percayalah padaku, balas Seichi. Sementara Seichi memikirkan itu, Saria yang tetap diam sampai sekarang mulai berbicara. Saria tersenyum dan berubah menjadi gorila Kaiser Kong. Awalnya monster, tapi makan buah evolusi dan menjadi manusia. Sekarang, apakah kamu percaya? Ucap Saria. Sekali lagi, kembali ke bentuk manusia. Al yang menyaksikan fenomena luar biasa yang tidak terlihat oleh orang biasa membeku untuk sementara waktu. Ya, tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal-hal yang sudah lewat. Jadi, Seichi menarik diri dan mengirimkan dua koin emas kepada Al. Alasannya adalah karena Seichi bermaksud agar dia membeli pakaian untuk Lulune. Selesai berganti pakaian, dia mengenakan kemeja hitam dan jaket kulit coklat di atasnya dan sepasang celana dengan warna coklat yang sama. Sesuatu seperti ikat pinggang berwarna hitam diikatkan di pahanya, dan dengan sepatu bot pendek hitam yang dipakainya dengan udara bermartabat yang dibawanya, dia terlihat sangat keren. Untungnya, Seichi punya terlalu banyak uang di tangannya dan tidak berpikir bisa menghabiskan semuanya selama hidupnya. Jika aku bergabung dengan Sota dan yang lainnya, mungkin Seichi akan pergi dan mungkin lebih baik meninggalkan membeli rumah sampai setelah memutuskan apa yang ingin Seichi lakukan mulai sekarang. Sambil memikirkan sedikit tentang apa yang harus dilakukan mulai sekarang, tiba-tiba pintu penginapan terbuka dan dua orang berisik masuk. Seolah memperhatikan situasinya, gadis dengan rambut indigo pendek itu batuk, lalu memulai memperkenalkan dirinya. Aku Claudia Asterio, yang berafiliasi dengan Master Swordsman War Maiden Valkyrie di negara ini. Dari afiliasi Valkyrie yang sama, Lorna Kirisasu. Aku adalah penyiar Royal Cup. Apakah kamu memperhatikan? Aku mengerti setelah mendengar perkenalan diri mereka, ucap Seichi. Kamu Seichi-kun kan? Tanya mereka. Apakah kamu memiliki urusan denganku? Balas Seichi. Ketika Seichi menanyakan itu dengan ekspresi bingung, Claudia-san menjawab, ya, aku akan mengatakannya dengan sederhana. Datang ke istana kerajaan sebentar. Claudia-san dan Lorna-san masing-masing meraih salah satu lengan Seichi dan mulai menyeretnya pergi. Dan kita masuk ke chapter 44, judulnya Master Swordsman War Maiden. Bukankah sudah waktunya kamu memberitahuku mengapa aku diseret? Aku bertanya sementara diseret oleh Claudia-san dan Lorna-san di pusat kota, ujar Seichi. Apakah kamu tidak ingat pemenang mendapat hak untuk menghabiskan satu hari bersama kami para Valkyrie, Master Swordsman War Maiden? Seichi yang seharusnya memiliki skill perfect memory benar-benar melupakannya. Nah, karena di perlombaan Royal Capital Cup untuk juara satu itu bisa menghabiskan satu hari bersama para Valkyrie ya. Sebelum Seichi menyadarinya, entah bagaimana ia akhirnya di depan istana kerajaan. Ini adalah istana negara Weinberg atau Arskel Castle. Ini adalah pertama kalinya Seichi melihat kastil bergaya barat yang nyata dengan seorang raja yang tinggal di dalamnya. Itu sebabnya Seichi kewalahan dengan kehadiran Arskel Castle saat Seichi menatap istana dengan takjub.
Ketika kami semakin dekat dengan gerbang, di sisi yang menghadap kota ada seorang penjaga yang mengenakan baju besi seperti yang dikenakan Claudius yang memberi hormat kepada Claudius dan Lornasan. Melewati gerbang ada sebuah taman besar dan mewah dengan bunga-bunga berbagai warna. Saat Sechi menemani Claudius, mereka berhenti di suatu tempat. Ini merupakan tempat latihan bagi para prajurit negara Weinberg. Sechi bisa melihat sejumlah gadis dengan baju sirah yang sama dengan Claudius dan Lornasan menggunakan pedang kayu di sudut lapangan pelatihan. Apakah itu latihan? Itu benar, ini adalah pelatihan untuk kita para Valkyrie, dan di sana adalah pemimpin grup kami, Rue Susama. Armor biru miliknya memiliki bentuk yang dipoles dan ramping dan tidak memberikan kesan bahwa itu dibuat secara kasar sama sekali. Meskipun dia dikelilingi oleh wanita yang memegang pedang kayunya tergantung di pinggangnya, matanya tertutup dan dengan mantel putih bersih berkibar di sekitar wujudnya. Seolah-olah dia adalah perwujudan dari seorang ksatria yang bermartabat dan berkuasa. Bisakah kamu melihatnya? Yang ada di tengah di sana itu Rue Susama. Tolong lihat dengan hati-hati karena semuanya akan segera berakhir dengan sekejap. Kecepatan pedang mereka bahkan bagi Sechi dengan skill mata Shikiganku itu masih sangat cepat. Serangannya disinkronkan, para gadis itu mengarah ke kepala Rue Susan yang berkonsentrasi. Dengan mata biru langit tenang permukaan danau tanpa riak, dia menahan setiap pedang. Itulah yang aku mengerti dengan mataku. Dan sebuah flash atau cahaya, Rue Susan bahkan di antara semua wanita di sekitarnya masih bisa menghunus pedang kayunya dengan kecepatan luar biasa. Gadis-gadis itu menatap pedang mereka yang terpotong, tercengang, sementara Rue Susan hanya mengguncang pedangnya dengan ringan sebelum menggesernya kembali ke pinggangnya. Oi. Kemampuan satu orang itu menjulang di atas yang lain. Apa itu tadi? Gerakan manusia super itu membuat Sechi berpikir dia monster yang bahkan lebih kuat dari Sechi. Claudius dan yang lainnya tersenyum kecut. Hahaha, seperti biasa, aku tidak bisa melihat tebasan pedangnya sama sekali, ucap Claudius. Sementara Sechi memikirkan hal-hal seperti itu, Rue Susan memperhatikan kami dan datang ke arah kami. Kemudian Rue Susan mengalihkan perhatiannya ke Sechi. Jadi kamu Sechi-san? Iya, aku adalah pemimpin Valkyrie dari kerajaan Weinberg, Sword Saint of the Holy Maiden, Reusa Barse. Bahkan saat dia memperkenalkan dirinya, sama sekali tidak ada perubahan dalam ekspresi dari si Rue Susan ini. Bagaimana pun dia tampaknya benar-benar tanpa ekspresi. Saat Sechi melihat ke arah Rue Susan ke tingkat yang tidak sopan, Rue Susan tiba-tiba memberi Sechi pedang kayu. Ayo bertarung tiruan, tetapi Sechi tidak berpikir bersalah. Sechi ingin berbicara pada Rue Susan, tapi semua gadis sudah berpisah dari Sechi dan itu ada pada kondisi di mana pertempuran bisa dimulai kapan saja dan tidak bisa dihindari. Para Valkyrie dan yang lainnya menjauh dari Sechi dan sudah dalam mode penonton, jadi Sechi tidak bisa kabur. Baiklah kalau begitu, mengapa kita tidak mulai dengan melihat seberapa baik kamu dapat bertahan, ucap Rue Susan. Rue Susan seperti dalam pertempuran sebelumnya mendekat dengan kecepatan di mana skill mata mata Shigan milik Sechi hampir tidak berguna dan mengayunkan pedangnya ke perut Sechi. Secara refleks Sechi melompat mundur dengan sekuat tenaga untuk menghindari serangan tersebut. Meskipun Sechi katakan itu tidak mudah untuk menghindari serangannya, Rue Susan sekali lagi datang ke arah Sechi untuk menyerangnya, tetapi kali ini dengan kecepatan di mana skill mata Shigan Sechi tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Gerakan dan suara serangannya tidak cocok. Tepat ketika Sechi berpikir tebasan Rue Susan tanpa suara, Sechi mendengar suara tebasan yang agak tertunda. Sechi menghindari tebasan dan melompat ke samping, namun sekali lagi tebasan supersonik dikirim ke arah Sechi, bahkan ada 4 tebasan. Dan tebasan supersonik itu jika ingin menjadi seorang yang tidak berhenti menjadi manusia seperti Sechi, mereka pasti akan mati. Pertama-tama itu bahkan bukan serangan yang bisa dilakukan oleh pedang kayu. Sechi tidak mengerti bagaimana pedang itu dapat dengan bersih memotong lantai setelah ia mengelak. Waduh, walaupun hanya pedang kayu itu bisa membelah lantai, anjir. Sechi Kun yang bisa menghindari Rue Susama dengan kekuatan penuh tanpa terluka adalah abnormal. Bahkan seandainya dia level 500 atau manusia tingkat tinggi, tidak mungkin dia bisa menghindar dari serangan Rue Susama yang berlevel sama tanpa goresan. Apakah dia benar-benar hanya seorang petualang?
Untuk berjaga-jaga, aku akan menyuruh George-kun untuk menyelidikinya. Nah, karena si Sechi berhasil menghindari setiap serangan dari Rei-Susan, otomatis dicurigai ya. Kemungkinan Sechi mungkin bukan hanya sekedar petualang biasa. Tepat ketika Sechi mengira badai tebasan supersonik telah berhenti, kali ini dia menghampirinya dengan serangan yang sangat cepat menggunakan apa yang dia tunjukkan di awal. Tapi si Rei-Susan mengayunkan pedang ke bawah lebih cepat dari waktu itu, melebihi kecepatan refleksi Sechi. Pada dasarnya tidak perlu bagi Sechi untuk bertarung dengan serius juga, jadi Sechi berpikir untuk dipukul dengan sengaja dan membiarkannya menunjukkan kekurangan. Untuk mengakhiri ini, tapi tahukah kamu, bukankah itu tidak masuk akal? Serangan macam apa yang membiarkan pedang kayu mengukir bekas luka di tanah? Jika Sechi terkena serangan ini, itu mirip dengan serangan Dewa Naga Hitam atau penetrasi. Sechi akan dibuat menjadi daging cincang dan Sechi takut tidak mungkin bisa menerima serangan itu. Nah, jadi Sechi niatnya mau menerima serangan itu, tapi walaupun itu tebasan pedang kayu, tapi damage-nya bukan main guys. Mungkin langsung mati kalau kena. Tetapi serangan Rei-Susan berbahaya sampai pada titik sambil menyaksikan pedang itu perlahan mendekati Sechi. Ketika Sechi sudah pasrah saat itu juga, efek skill evolution telah diaktifkan. Dengan ini tubuhmu sekarang akan disesuaikan untuk pertempuran. Karena skill Eye of Mind dan Detection telah disintesis dan diubah menjadi Word Eye. Selanjutnya skill Deflective Defense telah diperoleh. Nah, jadi di sini Sechi memperoleh dua skill, satu Word Eye hasil sintesis dari skill Eye Mind dan Detection, yang kedua adalah Deflective Defense. Suara tanpa emosi yang belum didengar Sechi dalam kepalanya bergema. Pedang Rei-Susan telah mengumpulkan kekuatan dan baru saja akan menyerang Sechi. Namun, tubuh Sechi membalikkan situasi untuk menghindari kekuatan penuh dari pedang yang menaik bagian atas kepala Sechi. Dan Sechi berjongkok lebih cepat daripada kecepatan pedang. Lalu Sechi berbalik untuk mengambil jarak. Selama itu kaki Sechi terayun ke atas lalu menendang lengan pedang Rei-Susan, menjatuhkan pedang itu dari tangannya. Jadi pada saat Rei-Susan berdiri diam, terkejut dengan mata terbuka lebar, Sechi mendarat ujung pedang kayunya menunjuk ke leher si Rei-Susan. Waduh, keren sih. Nah, oke, jadi seperti itu untuk duel dari Sechi dengan Rei-Susan untuk chapter 44-nya. Sekarang kita masuk ke chapter 45 kelanjutannya. Perkembangan itu sangat cepat sehingga Cloudsun dan kelompok Valkyria terpana. Meskipun mengatakan ini aneh, Sechi tidak mengerti alasan ia menusukkan pedang kayu ke Rei-Susan. Itu membuatnya linglung. Seperti yang diharapkan dari Sechi sama yang menang dengan keledai, dia adalah eksistensi yang mengerikan bahkan di atas Rei-Susan sama, gumam Claudia-san. Pada kolom daftar skill ada dua nama yang Sechi tidak kenal. Word Eye, skill yang mengganggu dunia itu sendiri, ada kemungkinan menyelesaikan hal terperinci dari pihak lawan dan area efek dibatasi hingga 500 meter. Namun biasanya itu pasif dalam mencari musuh. Ini dapat diaktifkan untuk mengecek hal yang lebih rinci dengan meningkatkan Word Eye. Adalah mungkin untuk bereaksi terhadap gerakan musuh lebih cepat dari sebelumnya. Kemudian yang skill pasif yang kedua adalah Deflective Defense. Skill yang secara otomatis mengerahkan tubuh untuk mempertahankan tubuh dari serangan yang membuatmu tidak dapat bereaksi dalam hal skill yang berasal dari blind spot atau titik buta. Skill itu tidak akan aktif skill pasif. Melihat wajah Valkyrie dan Rei-Susan, Sechi menjadi terdiam. Diam-diam Sechi melirik wajah Rei-Susan dan menunggu. Kemudian Rei-Susan perlahan-lahan meraut wajahnya dan menatap Sechi. Apa itu? Aku merasa matanya benar-benar berkilau. Saat memikirkan hal tersebut, Rei-Susan bertanya padaku, bisakah aku memanggilmu Shiso? Jangan membiarkanku lebih banyak kesulitan, hidupku lebih dari ini. Nah, jadi si Rei-Susan ingin mengajukan diri sebagai murid Sechi ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk pertempuran antara Rei-Susan dengan si Sechi. Dan ya akhirnya si Rei-Susan bakal jadi muridnya si Sechi guys. Nah, kelanjutan chapter 45 nanti di video selanjutnya. Oke, mau subscribe untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.